Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Berbuat Baik, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 10 ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perikop Injil Markus sebelumnya Yesus didatangi oleh anak-anak. Selanjutnya Yesus didatangi oleh orang dewasa yang kaya raya yang ingin memperoleh hidup yang kekal. Injil Markus pada hari ini menceritakan bahwa ketika Yesus berangkat meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudara-saudari terkasih, penjelasan Tuhan Yesus pada bagian terakhir tentang cara memperoleh kehidupan yang kekal membuat orang yang kaya raya itu menjadi sangat kecewa. Sehingga orang itu pun pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Dan melihat tanggapan orang yang kaya itu, Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk di dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka
dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Saudara-saudari terkasih, seorang Israel yang datang kepada Yesus seperti dikisahkan oleh Injil Markus hari ini termasuk orang yang baik, sebab sejak masa mudanya dia tidak pernah membunuh orang lain, tidak pernah berzinah, tidak pernah mencuri, tidak pernah mengucapkan saksi dusta, tidak mengurangi hak orang, dan menghormati ayah dan ibunya. Dengan kata lain, orang yang kaya itu sudah sejak kecil senantiasa mematuhi hampir 10 perintah Allah yang terdapat dalam kitab Taurat. Tetapi dengan mematuhi hampir atau bahkan keseluruhan dari 10 perintah Allah ternyata tidak menjamin seseorang untuk bisa memperoleh kehidupan yang kekal di surga. Maka kita perlu membedakan antara menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang berbuat baik. Orang bisa menjadi baik tanpa harus berbuat baik. Artinya, ada kebaikan yang bersifat pasif, tidak melakukan apa-apa untuk orang lain, sehingga tidak dapat dirasakan dan tidak dapat dialami oleh orang lain. Misalnya, kita tidak mencuri, tidak berzinah, tidak merampok, dan tidak berbohong. Semua itu bersifat pasif, sehingga orang-orang di sekeliling kita tidak dapat merasakan atau mengalaminya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus dalam bacaan Injil Markus pada hari ini menuntut kita supaya tidak hanya menjadi orang yang baik tanpa berbuat baik. Sebaliknya, Tuhan Yesus menuntut kita untuk menjadi orang-orang yang mampu berbuat baik kepada sesama kita. Kita dapat melihat perbedaan antara Yesus dengan orang-orang Farisi maupun ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat termasuk orang-orang yang baik, tetapi mereka tidak berbuat baik kepada sesama. Sangat berbeda dengan Yesus. Tuhan Yesus berbuat baik dengan menolong orang-orang yang sakit, miskin, kerasukan setan, mengalami kesulitan, bahkan membangkitkan orang mati. Karena perbuatan-perbuatan baik yang Yesus lakukan itu membuat Yesus lebih mudah dikenal, dicintai, dan menjadi idola banyak orang. Dan kita dapat melihat bahwa orang-orang yang berbuat baik akan selalu dikenang. Kita bisa melihat almarhum Romo Mangun. Beliau telah banyak berbuat baik bagi penduduk Kalikoda, Yogyakarta, dan sekitarnya. Maka pada saat beliau meninggal dunia, ada ribuan orang yang melayat. Bahkan sebagian besar orang-orang yang melayat bukan beragama Katolik.
Apakah kita menyadari bahwa kita dituntut bukan hanya jadi orang baik, tetapi harus jadi orang yang mampu berbuat baik kepada sesama? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami tidak hanya menjadi orang yang baik, tetapi menjadi orang yang mampu berbuat baik bagi sesama. Dengan berbuat baik, kami dapat menolong sesama yang sakit dan menderita, sehingga mereka dapat mengalami kasih dan kebaikan-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.